Halo Sobat Elset, hari ini kita kedatangan Samsung Galaxy A17. HP ini adalah HP entry level yang membawa klaim gila, jaminan update softwarenya sampai 6 tahun. Artinya, ponsel ini didesain untuk menemani lo sampai cucu lo lulus TK atau lulus SD. Namun, apakah durability software ini didukung dengan performa yang cukup untuk bertahan selama itu? A17 bawa layar Super AMOLED, kameranya di OIS, terus juga dia pakai desain yang tipis. Tapi di sisi lain, performa Exynos 1330-nya terasa biasa aja. Chargingnya 25 watt terasa super lelet. Dan dia masih betah dengan water drop notch yang terasa jadul. Bisa kalian lihat di sini? Kelihatan jadul bukan? Mari kita bedah tuntas apakah launch VT Samsung ini layak dibeli atau hanya janji manis yang terasa lambat di tangan. Desainnya clean dan elegan, baik cover glass fiber dengan finishing matte memberikan feel premium, nggak licin dan nggak gampang kotor. Bisa kalian lihat sendiri, dielus-elus gini nggak nempel sidik jari. Nah, terus juga dia punya tebal itu di 7,5 mili. Buat bobotnya dia di 192 gram. Ponsel ini sangat nyaman dipakai harian. Samsung berhasil membuat entry level ini terasa lebih mahal. Mungkin alasan terasa nyaman dipegang itu karena dia ada tonjolan sedikit di sini, jadi ada feel yang enak dipegang. Ketahanan fisiknya juga dilengkapi IP54, aman dari cipratan air tapi kompromi visualnya jelas, Infinity U water drop notch. Di saat kompetitor udah pindah ke punch-hole, Samsung masih betah dengan desain jadul ini. Secara estetika, ponsel ini terasa setahun tertinggal di kelasnya karena ada water drop ini. Walau begitu, layar adalah selling point utama A17. Super AMOLED-nya ini udah ukuran 6,7 inci, resolusinya Full HD+. Nah, jadi dari layar ini warnanya tuh udah cukup hidup, kontras yang tinggi, dan pengalaman streaming lo pasti terpuaskan. Kecerahannya juga di 738 nits, masih masuk kategori cukup melawan terik matahari. Ditambah lapisannya ini udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Di harga ini layarnya top dan cemerlang. Sayang, begitu sayang, walaupun layar jadi nilai jual utama, tapi dia refresh rate-nya masih 90 Hz. Tertinggal dari kompetitornya yang udah banyak di 120 Hz. Nggak semulus yang lain. Selain itu, mono speaker, audio terasa flat dan biasa saja saat streaming atau gaming. Pengalaman multimedia cemerlang di mata, tapi terasa biasa aja di telinga. Buat dapur pacunya, dia pakai Exynos 1330 yang udah punya fabrikasi 5 nanometer. Buat performa harian, cukup stabil untuk chatting, media sosial, dan browsing. Skor Antutunya di HP ini tembus di 600 ribuan, yang mana ini masih kategori cukup oke aja gitu. Ponsel ini memang dirancang untuk stabilitas dan efisiensi, bukan cepet-cepetan. Batasan performanya jelas terasa saat gaming, misalkan main game Call of Duty. Selama 30 menit suhunya naik hingga 9 derajat. Ponsel terasa hangat dan nggak nyaman digenggam. Jika lo gamer berat, lupakan ponsel ini dengan RAM 4GB, yang mana itu multitaskingnya terasa sangat terbatas. Samsung maksa lo beli RAM yang lebih besar. Nah, kita lanjut ke bagian masterpiece-nya nih. Jaminan update software hingga 6 tahun dengan One UI 7. Oh ya, saat HP ini gue pegang di bulan Desember ini tanggal berapa? Tanggal 10 Desember dia udah dapat update software One UI 8, walaupun HP-nya belum gua update. Jadi ini adalah pemecah rekor launch VT di kelas entry level. Lo bisa beli HP sekarang dan softwarenya masih akan fresh sampai tahun 2030. Ini value yang gak bisa lo temukan di brand lain. Jadi kalau lo beli HP ini, alasannya janji masa depan, itu adalah pilihan yang tepat. Soal kamera utamanya itu dia 50 megapiksel dengan OIS. OIS ini adalah gimmick yang berguna. Ini membantu menghasilkan foto yang lebih stabil, terutama di kondisi low light dan saat tangan lo nggak bisa diam gemeteran kayak gini. Buat hasil foto malamnya, A17 justru lebih bagus dan lebih bersih daripada beberapa kompetitornya. Buat perekaman videonya cuma mentok di Full HD 30 fps. Meskipun IIS-nya oke, tapi nggak ada opsi 4K. Sekali lagi, ponsel ini membatasi konten kreator yang ingin resolusi tinggi. Bisa dibilang kamera ini bagus untuk dokumentasi stabil, bukan produksi konten profesional. Baterainya 5000 mAh. Ini masuk kategori yang standar-standar aja gitu, udah banyak di kelasnya pakai baterai ini. Terus juga dia endurance-nya cukup untuk seharian penuh.
Nggak ada yang spesial soal baterainya. Tapi kabar baiknya, HP ini udah dapat charger 25 watt yang ada di dalam paket pembeliannya. Jadi terpisah, bisa kalian lihat sendiri, ini kotaknya tipis banget. Jadi nggak ada si chargernya di kotak ini. Bisa dibilang kita bisa terima kasih buat Samsung, jadi akhirnya mereka sadar bahwa entry level juga butuh charger bawaan. Meski begitu, masalahnya bukan ada di chargernya, tapi kecepatan 25 watt. Mengisi dari 0 sampai 100% itu makan waktu sekitar 1 jam 20 menitan lah, atau ya 1 jam lebih lah, sampai 1 jam setengah. Nah, di mana di saat ini kompetitor itu udah butuh waktu 45 menit aja buat bikin HP-nya full dari 0%, A17 ini terasa jadi lelet dan ketinggalan zaman. Jadi lo punya HP yang baterai awet, tapi kalau habis lo harus sabar nunggu lama untuk ngisi baterainya. Ini harga yang harus dibayar demi logo Samsung dan janji 6 tahun update software. Buat One UI 7-nya ini juga hal yang menyenangkan buat gua, yaitu tampilannya bersih, user friendly, dan ada fitur-fitur kayak circle to search, terus juga konektivitasnya udah lengkap. Dia ada 5G, NFC, dan side mount fingerprint. Jadi fingerprintnya nggak di layar, tapi ada di tombol power ini. Oh ya, ini yang varian 5G, ada juga yang varian 4G-nya. Secara software dan fitur harian, ponsel ini nggak ada masalah, justru future proof karena jaminan update yang panjang. So, apakah Samsung Galaxy A17 layak dibeli? Iya, 100%. Jika lo mengutamakan longevity dan kestabilan. Ini adalah HP terbaik untuk pelajar, orang tua, atau pekerja yang hanya butuh HP awet, layar bagus, dan janji 6 tahun. Tapi lupakan Samsung Galaxy A17 ini jika lo adalah gamer intens yang butuh fast charging di bawah 1 jam. Samsung A17 adalah marathon runner yang lambat di awal, tapi pasti menang di akhir. Overall, gimana Sobat Telset? Tulis pendapat kalian mengenai review Samsung Galaxy A17 5G ini. Jangan lupa like dan subscribe juga. Gue Rizky dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!